Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Banyak yang bertanya kepada saya, yaitu jamaah-jamaah. Ini pertanyaan biasa saja sebenarnya ya. Mereka menanyakan, Ustaz Rio, kenapa ustaz-ustaz itu selalu berjenggot? Bahkan banyak orang-orang awam, baik itu dari kalangan selebriti, artis, orang terkenal lainnya, kemudian ada juga pejabat. Ketika mereka taubat, ketika mereka hijrah, mereka langsung berubah memelihara jenggot gitu. Ini melihara jenggot ini apa untuk gaya-gayaan atau memang ini ciri khas Islam atau bagaimana? Ini pertanyaan mereka ke saya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para ustadz kita dan juga orang-orang yang hijrah bergabung di ormas atau jamaah-jamaah muslimin lainnya. Mereka umumnya memelihara jenggot, walaupun tidak semua, tapi mayoritas mereka melihara jenggot. Nah, apakah ini untuk gaya-gayaan? Tentu tidak. Ini ada dalilnya, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Khaliful musyrikin wa firul lihya wa ahfus syawarib. Tampillah kalian berbeda dengan orang-orang musyrik. Jadi Nabi menyuruh kita berbeda atau menyelisihi orang-orang musyrik. Wa firul lihya, bagaimana cara menyelisihnya? Wa firul lihya, biarkan jenggot itu tumbuh. Biarkan jenggot itu panjang. Wa ahfus syawarib, dan tipiskan kumis. Makanya orang-orang yang hijrah atau para ustadz, mereka biasanya ya kumisnya ditipiskan, jenggotnya dibiarkan tumbuh. Nah, ini ada dalilnya. Hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari, saya kutip juga dalam kitab Sahih Bukhari, dan disarah juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu kitab yang mensyarah hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, akan tetapi walaupun jenggot ini ada perintahnya dari hadis Nabi, tetapi para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat tentang hukum jenggot ini. Ada ulama yang mengatakan berjenggot itu hukumnya wajib. Ya, umumnya ulama-ulama Saudi mereka berpendapat jenggot itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena di situ ada perintah Nabi, khaliful musyrikin, untuk tampil berbeda, untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Jadi itu perintah. Maka mereka memakai kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu adalah wajib. Jadi berjenggot wajib. Kalau jenggotnya dibuang ya berarti berdosa. Itu pemahaman mereka. Ada ulama yang menganggap jenggot itu nggak wajib, tapi sunnah. Sunnah maknanya di sini adalah sunnah dalam artian fikih. Dalam fikih itu sunnah maknanya adalah perkara yang berpahala kita kerjakan, tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Jadi bagi sebagian ulama berjenggot ini hukumnya wajib. Yang melihara jenggot itu wajib. Ada yang mengatakan sunnah, ya tidak apa-apa nggak berjenggot, tapi lebih baik berjenggot, berpahala. Ada ulama yang mengatakan berjenggot itu hukumnya mubah, boleh berjenggot boleh tidak. Kenapa? Karena mereka beralasan dulu Nabi menyuruh kita memelihara jenggot, menipiskan kumis, untuk membedakan antara kaum muslimin dengan orang musyrik. Karena waktu Nabi tinggal di Madinah, ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi. Ciri khas mereka, orang Yahudi jenggotnya lebat, panjang, kumisnya juga panjang. Orang-orang musyrik mereka tidak berjenggot tapi berkumis. Maka Nabi menyuruh sahabat waktu itu untuk berbeda dari mereka semua. Artinya apa? Berjenggot, tapi agar tidak mirip dengan orang-orang Yahudi di Madinah, tipiskan kumis. Jadi agar orang luar bisa membedakannya. Jadi menurut sebagian ulama yang mengatakan hukum jenggot itu mubah, ya, jenggot ini bukanlah sesuatu yang disyariatkan, tapi jenggot ini lebih kepada untuk membedakan waktu itu antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam agar mudah dikenali. Itu alasan mereka. Jadi bagi kelompok yang ketiga ini menganggap jenggot itu nggak wajib, nggak sunnah, tapi mubah. Mubah maknanya boleh berjenggot, boleh tidak. Jadi sahabat terserah mau memakai pendapat ulama yang mana.
Yang jelas kalau mau berjenggot, ikut sunnah, silahkan. Tidak berjenggot juga tidak masalah. Ya jangan menganggap orang yang nggak berjenggot berarti nggak menghidupkan sunnah. Atau orang yang nggak berjenggot mengejek orang yang melihara jenggot dengan ejekan radikal lah, kadrun lah, kambing lah dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Nah, ini sedikit pencerahan dari saya tentang jenggot, kenapa banyak orang-orang hijrah atau para ustadz memelihara jenggot. Terima kasih. Kalau ada yang kurang bisa sahabat-sahabat tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.